Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandani Praningsia, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah semester 4. Jadi, di video ini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi jasa dan layanan, instrumen penghimpunan dana, dan produk jasa perbankan syariah. Adapun pembahasan topik pada video ini ada 3, yaitu yang pertama, pengertian wakalah, kafalah, hawalah, ran, kar, dan sarf, serta aplikasinya dalam perbankan syariah. Dan yang kedua, pengertian penghimpunan dana yang meliputi giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Dan yang ketiga, mengenai pengertian produk jasa perbankan syariah yang meliputi transfer, inkaso, keriling, dan sistem BI, RTGS. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fungsi jasa dan layanan. Jadi, fungsi jasa dan layanan yang pertama di sini ada wakalah. Jadi, wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya, dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan Letter of Credit atau LC atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri atau LC ekspor. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Selanjutnya, kafalah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang atau penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank atau bank guarantee. Yang ketiga ada hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak, yaitu yang pertama, pihak yang berutang, muhil atau margin. Pihak yang kedua yaitu pihak yang memberi utang atau muhal atau adain. Dan pihak yang ketiga adalah pihak yang menerima pemindahan atau muhal alai. Akad hawalah diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, factoring atau ancak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Yang kedua, post debt check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut. Dan yang ketiga ada bill discounting, di mana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah, hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawalah. Yang keempat, di sini ada selanjutnya mengenai RAN. RAN adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai, dan pada bank diterapkan sebagai kolateral atas dasar pembiayaan dan peminjaman. Fungsi jasa dan layanan yang kelima yaitu al-qar. Al-qar adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qar dikategorikan dalam akad tatawuyi atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-qar al-hasan sebagai bentuk sumbangan kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana untuk skim ini berasal dari dana badan amil, zakat, infak, dan sedekah atau basis. Pada prinsipnya, Qarul Hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan. Fungsi jasa dan layanan yang terakhir yaitu sarf. Sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Implementasi akad sarf dalam praktik perbankan syariah yaitu akad sarf diberi oleh bank-bank Islam pada barang-barang bantuan melalui perdagangan secara moneter yang tidak dikenal dengan memanfaatkan tingkat penjualan dan kecepatan pembelian uang. Bank akan menerima kompensasi atas kurs jual dan kurs beli yang dapat dicapai. Di samping biaya manajerial yang sebenarnya tidak terbayar oleh strategi bank yang bersangkutan, bank akan mendapatkan bayaran sebagai kontrak bercelah nilai uang jual dan nilai uang beli yang terjangkau. Kedua,
Kedua, ini kita masuk ke pembahasan topik yang kedua, yaitu mengenai pengertian instrumen penghimpunan dana yang meliputi giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai giro syariah. Jadi giro syariah adalah salah satu produk bank syariah yang termasuk kategori simpanan atau penghimpunan dana. Berbeda dengan tabungan atau produk simpanan biasa, giro digunakan untuk pembayaran non-tunai, di mana pencairannya harus menggunakan bilet giro, cek, maupun sarana perintah bayar lainnya. Yang kedua ada deposito syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Pengertian deposito sendiri yaitu deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Yang ketiga, ada tabungan syariah. Tabungan syariah adalah layanan penyimpanan uang yang ditawarkan pihak bank kepada nasabahnya, baik oleh bank syariah maupun bank konvensional. Fungsinya sama dengan seperti tabungan biasa atau tabungan konvensional, di mana nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada pihak bank untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Hal utama yang menjadi ciri khas tabungan ini adalah pengelolaan dana nasabah dilakukan dengan prinsip syariah. Tabungan ini pun menjamin bahwa uang tabungan nasabah dikelola tanpa riba. Oleh karenanya, produk tabungan ini cocok dipilih untuk seseorang yang tidak ingin tabungannya mengandung riba namun butuh bantuan bank untuk penyimpanan dana. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan topik yang terakhir, yaitu mengenai pengertian produk jasa perbankan syariah yang meliputi transfer, inkaso, keliling, dan juga sistem BI, RTGS. Sini saya akan menjelaskan pertama mengenai pengertian transfer yang akan diikuti oleh pengertian inkiso, keliling, dan sistem BI, RTGS. Di sini transfer adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang dana dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak-pihak lain atau perusahaan, lembaga, atau perorangan di suatu tempat dalam maupun luar negeri sesuai dengan permintaan pengiriman. Yang kedua ada inkaso. Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan atau piutang berupa surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah wesel, cek, bilet giro, kwitansi, surat promes atau aksep, dan hadiah undian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian inkaso adalah proses penagihan piutang kepada pihak tertagih berdasarkan warkat yang telah ditentukan atas risiko tagihan. Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengertian inkaso adalah penagihan cek dan surat utang lain yang termaksud surat aksep maupun obligasi kepada penerbit surat berharga serta menerima pembayaran dari bank pembayar. Singkatnya, inkiso ini adalah salah satu layanan jasa perbankan dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses penagihan piutang berupa warkat maupun surat berharga yang tidak kunjung dibayarkan. Selain inkaso, pemindahan dana dapat dilakukan dengan clearing. Perbedaan clearing dan inkaso terletak pada objeknya. Clearing merupakan transfer aset berupa sejumlah uang dengan nominal besar, sedangkan inkaso adalah pemindahan aset berupa wesel, bilet giro, cek, money order, dan kwitansi. Yang ketiga ada clearing. Clearing adalah pertukaran data ke uang elektronik DKE antar peserta clearing baik atas nama pribadi maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya dan diselesaikan pada waktu tertentu. Clearing juga dapat diartikan sebagai proses pembukaan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak penerima. Adapun data keuangan elektronik atau DKE merupakan data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNDI. Sistem clearing nasional Bank Indonesia adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Pada intinya, clearing mencakup proses pemindahan sejumlah uang secara elektronik dari pengirim kepada penerima.
Sistem inilah yang membentuk mekanisme transfer antar bank dan infrastruktur keuangan modern lainnya. Yang ketiga ada sistem yang terakhir pada produk jasa perbankan ada sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut sistem BI-RTGS. Jadi, sistem BI-RTGS ini adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang settlementnya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000, sistem BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termaksud High Value Payment System atau HVPS, atau transaksi bernilai besar, yaitu transaksi sebesar 100 juta ke atas yang bersifat segera atau urgent. Sistem BI-RTGS generasi 2 telah diimplementasikan pada tanggal 16 November 2015 dengan salah satu fitur unggulan berupa Liquidity Saving Management atau LSM, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan manajemen risiko dan efisien dalam pengelolaan likuiditas. Baik, kita masuk ke pembahasan masih di pembahasan topik yang ketiga, yaitu mengenai perbedaan antara produk jasa perbankan syariah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mengenai transfer, inkiso, keliling, dan sistem Bank Indonesia. Untuk perbedaan antara keempat produk jasa perbankan syariah, yaitu yang pertama, keliling hanya melayani transfer kredit dan debit, sedangkan BI-RTGS hanya melayani transaksi transfer kredit. Perbedaan yang kedua, BI-RTGS digunakan untuk memproses transaksi yang termaksud High Value Payment System dan bersifat segera, sedangkan keliling atau lalu lintas giro merujuk pada metode pemindahan atau transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan clearing dan inkiso. Terletak pada objeknya, clearing merupakan transfer aset berupa sejumlah uang dengan nominal besar, sedangkan inkaso adalah pemindahan aset berupa wesel, biliet giro, cek money order, dan kwitansi. Perbedaan yang keempat yaitu perbedaan antara LLG dan RTGS adalah dari segi waktu pemrosesan pengiriman uang. Jika waktu yang dibutuhkan RTGS adalah rata-rata 4 jam, maka LLG memerlukan waktu lebih lama untuk uang dapat sampai ke rekening penerima. Saat menggunakan clearing, proses pengiriman uang mampu menghabiskan waktu kurang lebih 2-3 hari. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.